Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah kepikiran nggak sih gimana jadinya kalau peringatan Hari Buruh atau May Day itu dirayakan dengan dua cara yang benar-benar bertolak belakang di waktu yang bersamaan? Nah, tepatnya di May Day tahun 2026 ini kita melihat pemandangan yang jujur aja unik dan agak di luar kebiasaan. Di satu sisi ada perayaan meriah bareng pemerintah, tapi di sisi lain suara-suara tuntutan independen tetap menggema kencang di jalanan. Hari ini kita bakal bedah fakta-faktanya langsung dari lapangan buat paham apa yang sebenarnya terjadi pada 1 Mei 2026 dan kenapa hal ini penting banget buat masa depan ketenagakerjaan kita. Oke, biar makin jelas, mari kita selami topik ini. Hari ini kita bakal membedah 4 poin utama. Pertama, peringatan yang terbelah dua. Kedua, 5 tuntutan utama buruh. Ketiga, penyusup dan kelompok anarko. Dan yang terakhir, May Day yang kondusif. Kita langsung masuk ke bagian pertama, peringatan yang terbelah dua. Secara fisik maupun filosofis, perayaan Hari Buruh di Ibu Kota Jakarta kali ini terbagi ke dalam dua pendekatan yang sangat berbeda. Bayangin deh, 400.000 orang. Itu jumlah yang luar biasa masif kan? Segitu tuh perkiraan jumlah pekerja yang ngumpul di Monas. Acara raksasa ini diinisiasi oleh Serikat Pekerja, KSPSI, bareng Partai Buruh. Dan yang bikin acara ini beda banget, Presiden Prabowo Subianto juga hadir langsung di sana. Jadi, alih-alih aksi protes yang tegang, suasana di Monas ini justru lebih mirip festival perayaan Hari Buruh yang meriah dan penuh sukacita. Nah, ini nih yang secara brilian ngegambarin kontrasnya peringatan hari itu. Di satu sisi, kita punya acara di Monas tadi, sebuah perayaan kolaboratif di mana pemerintah dan serikat pekerja menyatu, bahkan diwarnai kejutan kebijakan dari Presiden Prabowo. Tapi coba kita geser sedikit. Cuma beberapa kilometer dari situ, tepatnya di depan gedung DPR RI, ada sekitar 10.000 buruh dari aliansi independen kayak Gebrak dan KSB yang tetap milih buat turun ke jalan. Mereka ini ngadain protes tradisional, jaga jarak dari pihak eksekutif, dan langsung mendesak wakil rakyat lewat orasi. Sekarang kita bahas lebih detail di bagian kedua, 5 tuntutan utama buruh. Kita alihkan fokus kita sepenuhnya ke ribuan massa yang ada di depan gedung DPR. Sebelum masuk ke apa yang mereka tuntut, kalian harus perhatiin angka ini, 6.678. Itu adalah jumlah personel keamanan gabungan yang dikerahkan. Kehadiran aparat dalam skala besar ini punya satu tujuan utama, yaitu buat mastiin kalau sekitar 38 kelompok pekerja yang hadir bisa menyuarakan aspirasi mereka ke anggota dewan dengan aman, tertib, dan pastinya terlindungi. Terus apa sih sebenarnya yang mereka perjuangkan mati-matian di sana? Yang menarik adalah tuntutannya benar-benar padat dan krusial. Biar gampang dicerna, kita ringkas jadi 5 poin ya. Pertama, mereka minta RUU Ketenagakerjaan yang pro buruh segera disahkan. Kedua, penolakan tegas terhadap sistem kerja outsourcing dan kontrak fleksibel. Ketiga, stop PHK massal. Keempat, mereka minta pajak untuk THR dan jaminan hari tua dihapus. Dan yang kelima, mereka juga nyentuh isu anti korupsi dengan mendesak RUU perampasan aset buat dipercepat. Benar-benar agenda ekonomi struktural yang super serius. Tapi, tunggu dulu. Nggak cuma 5 tuntutan inti itu aja loh. Ada agenda tambahan yang secara langsung respons realitas ekonomi zaman sekarang. Yap, soal nasib teman-teman ojol. Para buruh nuntut supaya pengemudi ride-hailing diakui statusnya sebagai pekerja formal, bukan cuma sekedar mitra, biar perlindungannya terjamin. Selain itu, mereka juga menyoroti ketimpangan upah antar daerah dan mendesak pemerintah buat ngeratifikasi konvensi ILO buat ngelindungin pekerja dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja. Lanjut ke bagian ketiga, penyusup dan kelompok anarko. Di tengah ribuan orang yang lagi nyampein pendapat secara sah dan damai, pastinya kita harus narik garis tegas antara gerakan buruh yang murni dengan oknum yang nyoba ngebajak momen ini. Di Jakarta, polisi gerak cepat nih. Mereka berhasil ngamanin 101 orang terduga perusuh sebagai langkah pencegahan. Bayangin aja, kebanyakan dari mereka ini pemuda yang kedapatan bawa barang-barang super bahaya. Dari mulai bahan pembuat bom molotov sampai paku beton. Untungnya, berkat kesigapan aparat, potensi kerusuhan ini berhasil dicegah sepenuhnya sebelum sempat kejadian. Nah, mari kita lihat perbandingannya biar makin jelas gimana dinamika keamanan hari itu. Di Jakarta, kayak yang kita bahas tadi, strategi pencegahannya sukses menjaga kedamaian. Tapi, sayangnya beda cerita dengan di Bandung, tepatnya di kawasan Taman Sari. Di sana, kelompok berpakaian serba hitam yang diidentifikasi sebagai sindikat anarko malah ngelakuin vandalisme parah. Kerusakannya nyata loh, 20 unit CCTV dihancurin, sebuah pos polisi dirusak, bahkan sampai ada videotron yang dibakar. Buat negasin bedanya buruh dan perusuh, Kapolda Jawa Barat sampai ngasih statement tegas tanpa keraguan sedikit pun. Beliau bilang, yang jelas ini bukan aksi penyampaian pendapat, yang ada pengerusakan ini kriminal. Pernyataan ini benar-benar penting banget karena ini secara tuntas misahin para oknum perusuh dari kelompok buruh yang cuma pengen menyuarakan hak-hak konstitusional mereka.
Masuk ke bagian terakhir kita, May Day yang kondusif. Kalau kita lihat dari kacamata makro alias gambaran besarnya, insiden kriminal di Bandung tadi nyatanya nggak merusak kesuksesan hari tersebut dalam skala nasional. Kadif Humas Polri bahkan secara resmi ngasih apresiasi, memuji kedewasaan berdemokrasi para buruh kita. Pendekatan pengamanan yang humanis dari aparat kepolisian ketemu dengan sikap tertib dari para peserta aksi. Ini ngebuktiin satu hal, ratusan ribu orang yang merayakan di Monas bareng sama mereka yang protes di gedung DPR bisa berjalan beriringan tanpa harus mengorbankan ketertiban umum. Jadi, poin krusialnya sekarang adalah gimana kelanjutannya nanti. Setelah panggung hiburan di Monas dibongkar dan gema orasi di depan DPR mereda, ada satu pertanyaan tajam yang tersisa buat kita renungkan. Akankah RUU Ketenagakerjaan yang lagi digodok di parlemen itu pada akhirnya benar-benar mengakomodasi aspirasi yang diteriakkan oleh ratusan ribu pekerja ini? Peringatan May Day 2026 yang terbelah dua ini ngebuktiin kalau buruh tetap jadi kekuatan penekan yang nggak bisa diremehin. Sekarang, bola pastinya ada di tangan para pembuat kebijakan. Terima kasih banyak udah bergabung di ulasan kita kali ini. Teruslah belajar, tetap kritis, dan sampai jumpa di ulasan berikutnya.